Dia mengisi suara juga, Yes, KG Boy juga KG mengisi Boy suara juga ngisi choir. suara choir. Dan aku ada latihan sama dia, aku juga sempet banyak di Ya nggak ada kata yang lain lah selain mendoakan, sincerely praying for Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate terkait artis tanah air hanya untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Sidang perceraian berlanjut, Rita Amelia kirimkan kuasa hukum. Rita Amelia sebagai pihak tergugat akhirnya mengirim kuasa hukumnya setelah 5 kali mangkir. Kehadiran kuasa hukum Rita ini di persidangan membuat proses hukum terus berjalan dan memasuki mediasi. Kedua belah pihak pun setuju untuk menyerahkan kepada pengadilan. Akan tetapi, dalam proses mediasi itu sendiri prinsipal tergugat dan penggugat pun harus hadir. Sementara itu pihak Gideon Tengker dalam sidang harta gono gininya hadir hari ini. Seperti yang diketahui, Gideon Tengker menggugat 300 miliar rupiah sebagai harta bersamanya dengan Rita Amelia selama menikah. Gugatan yang dilayangkan oleh Gideon itu juga termasuk dengan rumah produksi yang dimiliki Rita, Ibunda Nagita Slavina. Mengadakan mediasi, menjalani mediasi. Dan untuk mediasi ini ya diharapkan dan diwajibkan kehadiran prinsipal, ya kehadiran prinsipal. Nah, jika nanti yang prinsipal tidak hadir mediasi, ya salah satu pihak tidak baik dalam melaksanakan jelas ya. Jelas. Kalau di luar mediasi, oke, kuasa hukum untuk proses mediasi diwajibkan prinsipalnya, ya, dengan tertentu kaitan tersebut ya. Paham ya? Kita beri waktu kurang 30 hari ya. Untuk tergugat sendiri, Bapak bacakan menyerahkan kepada pengadilan untuk pihak tergugat bagaimana? Apakah juga sama? Sama ya. Karena sekarang pengadilan ya, pengadilan telah menunjuk ya kalau mediatornya Bapak Agus Tomo, Bapak Agus Tomo TSRK ya. Ya, beralih ke kabar selanjutnya, vakum nyanyi 10 tahun, Derby Romero kesulitan rekaman lagu film Petualangan Sherina 2. Derby Romero dan Sherina akan kembali berduet dalam soundtrack film Petualangan Sherina 2. Kembalinya bernyanyi setelah 10 tahun vakum, Derby mengaku sempat khawatir. Ternyata, tak mudah bagi aktor 33 tahun itu untuk menjalani proses rekaman kembali. Meski begitu, Derby merasa senang, apalagi Sherina sendiri yang bertugas sebagai penata musik di film arahan sutradara Riri Riza ini. Sebelum rekaman, Derby mengaku hanya mengikuti arahan dari sahabatnya. Ia yakin tangan dingin Sherina sebagai komposer sekaligus musik director akan melahirkan karya yang luar biasa. Film Petualangan Sherina 2 ini akan dirilis pada 28 September 2023 mendatang
dan mengisahkan pertemuan Sadam dan Sherina setelah 23 tahun. Kak Sherina bakal tampil di Pesta Pora nih. Ya. Apakah akan membawa petualangan Sherina atau era Sherina dengan lagu Cinta Pertama dan Terakhir di Ada deh. Nggak mau spoil. Jadi nanti biar das lagunya main kita dengar. Ada nggak gitu. Tentang OST ini ada lagi. Boleh jelasin nggak sih bisa bekerja sama dengan dua sosok di balik film ini, Mas Riri Riza dan sebagai sutradara dan Mbak Mira Lesmana sebagai produsernya gimana? Jadi memang Tante Mira dan Om Riri itu juga terlibat dalam penulisan naskah. Kita bikin grup tuh di grup message lah untuk update apapun yang lagi dikerjakan dalam naskahnya. Kemudian setiap ada perkembangan naskah, maka akan ada perkembangan musik juga. Dan kemudian yang aku lakukan adalah kalau misalnya aku udah ada inspirasi, apakah kadang dari lirik yang dikasih oleh Tante Mira, kadang dari pengadeganan yang ada di naskahnya belum ada liriknya, atau misalkan apapun yang ada di kepala aku yang mungkin belum tergambar juga di naskah. Pokoknya apapun itu pencetus idenya, itu langsung kita sampaikan lewat grup itu. Jadi lagunya misalkan masih berbentuk voice note tuh. Belum lengkap, hanya sedikit chord-chord piano dan lirik yang aku kirim lewat chat bubble. Itu langsung aku share supaya bisa langsung semuanya dalam satu halaman untuk ngebayangin kira-kira apakah ini direction yang kita mau atau enggak. Dan seru banget gitu maksudnya bekerja dengan Tante Mira dan Om Riri yang obviously sudah pernah mengerjakan musikal sebelumnya, Laskar Pelangi Stage Musical, kemudian Petualangan Sherina bersama almarhum Om Elva. Aku merasa banyak belajar juga dalam interaksi dan proses kolaboratif ini. Kalau untuk Derby sendiri kan katanya terakhir rekaman 10 tahun lalu ya. Nah untuk persiapan sebelum rekaman soundtrack ini gimana? Aku di sini ada kebetulan pernah ngelatih aku dulu juga, vokal coach aku namanya Kak Geboy. Yang juga dia mengisi suara juga. Yes. Kak Geboy juga mengisi suara choir. Dan aku ada latihan sama dia, aku juga sempat banyak di guide juga sama share. Terus pas rekaman seru banget karena Kak Geboy ada dan share ada di situ. Jadi gue ngikutin apa yang gue ikutin directionnya dari share, dan menurut gue itu sangat menyenangkan. Iya. Oh juga mungkin aku takutnya nggak ditanya, jadi aku mau mention bahwa untuk yang hari ini masih ada 2 lagu yang belum kita keluarkan gitu. Dan ya. itu Jadi, ada di film. Yes. Kenapa? Karena kita pengen momen ketika kalian dengar lagunya itu dengan visualisasinya gitu. Iya. Sayang banget kalau sekarang mungkin udah di reveal gitu ya. Jadi kita kasih Itu bisa jadi surprise yang luar biasa. Surprise yang luar biasa. Semuanya kecuali si 2 lagu ini. Yes. Gitu. Jadi dinantikan, harus nonton filmnya. Gitu. Nah, menurut kalian sebagai pemain ini sebenarnya apa sih yang sangat bermakna dalam film Petualangan Sherina secara spesifik, mungkin dari hostnya juga? Gimana boleh lebih spesifik lagi? Yang sangat bermakna dalam sebagai pemain, yang sangat sebagai bermakna, dalam film Petualangan Sherina, bisa dibilang di soundtrack ini juga gimana yang berkesan, yang bermakna Oke, mungkin kalau sebagai penulis dulu kali ya, penulis sebagai music director itu adalah kembali lagi untuk menerka-nerka kira-kira Sherina dan Sadam itu 23 tahun kemudian seperti apa. Karena untuk menulis lirik bersama-sama ya, kita effort yang bersama-sama, kita harus bisa mengerti state of mind mereka kira-kira seperti apa di setiap adegan gitu. Dan itu sangat membantu aku ketika aku proses menjadi harus mulai pakai topi aktor gitu, dari music directing pakai topi aktor, mulai kita proses reading dan juga rekaman. Karena ketika kita rekaman sebagai Sherina dan Sadam, bukan Sherina dan Derby. Yeah. Proses acting itu sudah dimulai semenjak kita masuk dapur rekaman, bahkan sebelum kita on kamera gitu. Karena suara itu juga menentukan bagaimana emosi Sherina dan Sadam ketika nanti pada akhirnya kita syuting. Jadi mungkin itu kali ya kalau dari sudut pandang pemain, adalah kita udah punya early start untuk mengerti kira-kira dalam titik-titik tertentu di film ini, yaitu yang diisi oleh lagu, Sherina dan Sadam itu merasakan apa. Dan ketika kita syuting, ketika kita reading, kita ada sedikit guideline dari situ. Iya. Gue rasa gitu, itu membantu banget gitu. Iya, sama. Setuju gue. Nyanyi. Menemukan kesulitan nggak saat beradaptasi buat bekerja sama? Kabar selanjutnya, Ayu Aulia buka suara usai dilaporkan tunangan sendiri atas dugaan penganiayaan. Ayu Aulia buka suara terkait dilaporkan sang tunangan Abinaya atas dugaan penganiayaan dan pengerusakan.
Ayu mengatakan bahwa proses hukum atas laporan sang tunangan masih berjalan. Ayu tampaknya mengikuti saja proses hukum yang berjalan mengenai laporan tunangannya itu. Kuasa hukum Ayu Aulia, Agustinus Nahak, pun membeberkan proses hukum yang dijalani oleh kliennya. Agustinus Nahak menyebut bahwa permasalahan Ayu dan Abi Hanaya ini berawal dari sosok H. Kuasa hukum Ayu Aulia kemudian menerangkan apa yang terjadi hingga kliennya bertengkar dengan sang tunangan. Kejadian tersebut berawal dari pertemuan Ayu bersama pejabat BUMN ke sebuah mal. Namun, di sisi lain tunangan Ayu mencurigai adanya hubungan gelap antara sang artis dengan pejabat BUMN itu. Perselisihan pun tak bisa dihindari dalam kondisi tersebut. Ayu juga mengaku bahwa di situasinya tersebut dia mencakar sang tunangan. Akan tetapi sang tunangan juga melakukan upaya bela diri dengan mendorong Ayu. Atas kejadian tersebut, Ayu dilaporkan Abi Naya ke Polsek Tanah Abang. Ayu dilaporkan atas dugaan tindak penganiayaan dan pengerusakan. Enggak, di teman-teman apa? Udah dihandle sama. Iya udah deh. Lanjut yuk. Lanjut. Loh, kita pesan, Pak. Mau dipesan, Mas? Nanti dipesan. Perlu berapa aksinya? Pertunangan 6 bulan yang lalu. Dan seseorang ini yang berinisial H ini, salah satu pejabat tinggi di BUMN ini, sudah disampaikan sama Mbak bahwa saya sekarang sudah tunangan. Tetapi komunikasi dia sering ngajak ke restoran, komunikasi masih jalan terus. Si tunangannya kan curiga dong, ini siapa sih? Kan gitu. Nah, mereka dua ini sebenarnya ada pertemuan, dan pertemuan terakhir itu di tanggal 6 di TKP-nya di salah satu mall itu. Nah, di Belakang sana itu sebenarnya pertemuan itu untuk apa? Klien saya mau menjelaskan langsung kepada yang bersangkutan dengan baik bahwa dia sekarang kan sudah ada tunangan, supaya komunikasi mereka itu jangan intens terus gitu. Karena si tunangannya sudah curiga. Terjadilah pada saat tanggal 6 itu, di mana tanggal 6 itu klien saya datang duluan ke salah satu restoran area. Si H ini juga datang, tapi tunangannya duluan datang juga ke tempat itu. Karena sebelum dia sudah curiga arah kemana dia tahu. Akhirnya terjadi cekcok gitu di dalam. Lalu karena si H ini sudah ada di depan pintu masuk juga, dia telepon terus ke nomor handphonenya klien saya. Lalu tunangannya angkat teleponnya, nah, ternyata dia di depan. Dipanggil di depan, ya kan? Lalu terjadi juga antara cekcok mulut antara pihak si H ini sama tunangannya sama Ayu. Lalu beliau nggak terima juga, terjadi keributan. Lalu saling ini. Coba dilanjut. Nggak terima karena apa? Aku nggak terima mungkin karena kan gini ya. Ini kan kita ketemunya kan biarpun ya memang masa private room ya, tapi kan di restoran. Aku nggak terimanya karena menurut aku kok bisa sampai diikutin, apa kan bisa diomongin baik-baik, apapun itu sudah baik-baik, jangan tiba-tiba datang terus semena-mena langsung marah gitu loh. Jadi ya refleks aja emosi. Cakar-cakaran gitu nih katanya, sampai kamu mencakar-cakar terus merusak. Ya, aku kan perempuan cuma punya kuku. Dia kan mantan atlet, punya tenaga. So aku bisa apa? Ya kan, bener gak? Aku bisa apa ya kalau misalnya kalau misalkan aku visum mungkin ya laporan mungkin. Cuma kan aku mikirkan ini kan tunangan ya. Apa nggak bisa diselesaikan dengan baik-baik kan gitu? Tapi memang tidak bisa gitu loh. Kalau Ayu sendiri mendapatkan serangan juga atau seperti apa sih? Kalau dari Ayu sendiri mendapat serangan juga atau seperti apa dari dia? Iya, dia membela diri dia lah. Ya seperti kayak mendorong. Ya kan membela diri itu kan CCTV kan jelas. CCTV-nya udah jelas, udah menjadi barang bukti gitu. Ya menurut aku sih kayak gini-gini tuh
bisa diselesaikan tanpa harus kantor polisi sih. Cuman ya udah terlanjur sudah jadi gugur, kan tidak ada sebab dan akibatnya gitu. Aku juga sudah mencoba ngomong dengan pihak bapak pejabat negara ini gitu kan, yang ngomong baik-baik gitu, tapi beliau menawarkan perdamaian sehingga mau memediasikan kami 2 hari berturut-turut. Kabar selanjutnya, Mawar Riyong susah makan dan bicara gara-gara pakai make up prostetik. Artis peran Mawar Riyong bermain dalam original series Love Ice Cream. Mawar akan berperan sebagai Irin dan akan beradu akting dengan aktor Christiana Baharudin. Dalam series ini, Mawar akan menggunakan make up prostetik untuk menggambarkan karakter Irin yang memiliki tubuh berisi. Mawar mengatakan bahwa dia menggunakan make up ini dan menjadi sebuah tantangan tersendiri baginya. Selama menggunakan make up prostetik, Mawar harus mengeluarkan usaha yang lebih dalam berekspresi. Bahkan, Mawar sampai kesulitan untuk makan selama proses syuting berlangsung. Menggunakan make up yang tak biasa ini, Mawar membutuhkan waktu hingga 6 jam lamanya untuk merubah bentuk wajahnya. Serial Love Ice Cream bercerita tentang Irin, seorang pembuat es krim andal dari perusahaan bernama Adore. Dan juga ngajarin kita dengan sangat-sangat keren. Masih di series lain Irin yang belum pacaran. Agak sama dengan break dengan seorang pekerja. Nah, di series Thomas memang macam-macam. Itu mempermudah lu memerankan seseorang. Iya ya. Cuman kalau misalnya di karakter kayak gitu lah malah. Ya, akhirnya mirip sama lo semua di enggak ya? Tapi kalau dilihat dari yang tadi episode 1, kita gemes sendiri ya. Kayak gini hasilnya. Karena di pertama kali berusaha untuk nurunin berat badan gitu. Tiap tubuh punya kebutuhannya masing-masing, jadi kita harus dengerin tubuh kita juga sebadan. Pengalaman syuting yang paling berkesan buat kalian seperti apa sih? Kita sebelum kalau misalnya makan es krim, enak, itu mashed potato sebenarnya. Rasanya anta, nggak ada rasanya. Itu sih mungkin unik banget buat kita karena kita harus berekspresi enak, padahal rasanya pengen nggak ada rasanya tuh kayak cuman mashed potato dicampur sama gula. Tapi itu kreativitas sampai kakak Arte memang kalau dia cuma jadi keren banget. Kita mungkin bisa take berjam-jam tapi es krimnya masih pada bentuknya gitu. Masih bagus. Ya. Tapi kalau syutingnya sendiri itu di studio atau di tempat pembuatan es krim gitu? Ada beberapa hari kita di studio, yang paling lama sih paling banyak kita di studio ya, karena Mawar butuh AC yang benar-benar dingin sampai kita tuh nggak merasa lagi di salju. Saking dinginnya sampai ke tulang-tulang, nggak tahu itu AC-nya berapa, dan Mawar tuh masih ngerasa panas, masih keluar air tiba-tiba dari hidung. Karena prostetiknya full dari atas malah sampai ke ujung kaki tuh full prostetik, makanya butuh AC yang benar-benar dingin. Dan pas zongnya tuh pas kita outdoor ya. Ada beberapa adegan di rumah Adam. Iya, di rumah Adam. Kayak udah make up lama-lama 4 jam, kayak baru 1 jam aja udah pada copot. Enggak. Cuman aku pas pembuatan es krim, aku bawa es krim. Jadi kita dikasih es krimnya banyak banget. Jadi kita dikasih es krim segede-gede gentong gini, dibawa 3 gentong itu dibawa pulang. Puas makan es krim dikasih sama semuanya, masalahnya ada. Tadi sendiri ngelihat kan nonton dulu ya episode 1, seperti apa sih misalnya lihat kalian akhirnya bakalan tayang seperti apa sih tadi? Kita seneng banget ya karena ini project kita dari tahun yang lalu sebenarnya. Akhirnya di tahun ini kita tayang, seneng banget.
melewati berbagai macam proses editing karena memang Mawar juga banyak yang sobek di sini-sininya. Karena itu tadi keringat, lokasi, AC itu mungkin yang jadi bahan-bahan editingnya lama. Jadi kita sebenarnya akhirnya bisa tayang juga. Kelihatan tadi gimana ekspresi kalian? Apa vision ini? Belum tadi kita sampai kayak Dari awal ketemu semua cast, ketemu Adam, ketemu Kang Greg, dari awal reading, juga kita workshop bareng-bareng, kita nyatuin chemistry antara sahabat-sahabat ini juga banyak ngobrol. Mawar acting yang lucu gitu susah nggak sih? Lebih susah atau gimana? Terima kasih kepada Kang Mika, sutradara kita, terus juga cast-cast yang luar biasa yang ada di sebelah saya ini. Jadi memang kayak... Ini Mawar kayak gini. Oh. Jadi ketika di set memang jauh lebih mudah sih buat bawain perannya. Jadi memang kita banyak banget diskusi dari awal kayak kira-kira kita karakternya mau gimana ya, gimana ngebedain salah satu sama. Ya, beralih ke kabar terakhir, Vidi Aldiano sakit kanker ginjal, Melanie Ricardo akui tak menyangka. Penyanyi Vidi Aldiano sedang menjalani upaya penyembuhan sakit kanker ginjal yang dideritanya. Vidi diketahui menderita kanker ginjal stadium 3. Sel kankernya tersebut bahkan diduga sudah menyebar ke beberapa bagian di dalam tubuh Vidi. Melanie Ricardo, sahabat Vidi, tahu sakit yang diderita oleh suami bintang film Sheila Dara Aisha tersebut. Saat menghadiri pesta ulang tahun ke-46 Maya, Melanie melihat secara fisik Vidi itu tidak terlihat seperti orang yang sedang sakit. Malah, Vidi Aldiano makan terus bernyanyi. Sebagai sahabat, Melanie hanya bisa memberikan dukungan kesembuhan sambil mendoakan supaya Vidi semakin sehat. Vidi Aldiano juga diketahui rutin menjalani kemoterapi. Vidi mengatakan sakitnya tersebut melalui akun media sosialnya pada Senin, 18 September 2023 lalu. Akibat sakit itu, Vidi sampai rutin berobat di rumah sakit setiap 3 minggu sekali untuk mendapatkan perawatan khusus. Kala itu, Vidi Aldiano didiagnosa mengidap kanker ginjal. Makanya aku pas ngeliat itu juga ya pasti ikut mendoakan, memberikan support, tapi percaya bahwa Vidi adalah orang yang kuat dan pasti bisa melewatinya. Tapi ini kan kanker ginjal ya Kamel, berarti kan mungkin jarang minum ya, tapi Kamel sendiri pernah ngeliat Nggak bisa gaya dibilang hidup juga sih, kan kita nggak tahu, kita kan nggak ada diagnosanya, kita nggak bisa bilang oh berarti dia kurang minum apa, ya mungkin ada komplikasi yang lain yang kita nggak tahu secara detail gitu. Tapi apapun itu, ya itu kan ada kocokan ya dari Tuhan, kita nggak pernah bilang orang yang hidup sehat pun bisa kena, karena setiap orang sebetulnya kan punya sel kanker gitu ya, hanya saat itu bangun apa enggak nih selnya kan gitu sebetulnya. Tapi apapun itu, aku berdoa semoga Vidi masih panjang perjalanannya kalau Tuhan berikan, masih banyak karya-karya yang masih bisa dinikmatin sama penggemarnya dan masyarakat Indonesia. Tapi Kamel tahu kabar terbarunya dia masuk rumah sakit katanya, dan itu menjalani kemo ya Kak, benar? Ya tahu, kan teman-teman pasti tahu ya, tapi kan kita nggak pengen ngebahas apa segala macam masalah Vidi. Tetap pengennya dia tetap sehat, tetap happy, tetap berkarya, tapi biar bagaimanapun juga tetap sebagai teman selalu memberikan doa yang terbaik, karena kan ini pertarungannya bukan cuma sakit flu, bukan cuma sakit batuk, sesuatu yang saya tahu besar dan berat, tapi aku percaya Vidi surrounded by people, keluarga yang mensupport beliau juga. Kamel, semangatnya seperti apa sih yang Kakak lihat? Nggak sih perjalanan kemo atau gimana? Oh enggak, cuma kan waktu cerita waktu itu di podcast aja ya, tapi juga tidak detail segala macam aku nanyanya gitu. Tapi kalau hari-hari kan kita jarang ketemu, ya kemana pas ketemu di Luna Cella aja. Tapi semangat dari Kak Vidi sendiri yang Kakak lihat seperti apa sih Kak, perjuangannya kan ini itu udah aku beberapa bilang tahun. tadi, I impressed with his spirit. Tidak semua orang, karena pada saat mendengar kata kita kena kanker aja itu pasti drop ya kan, pasti drop. Tapi biar bagaimanapun juga ya nggak ada kata yang lain lah selain mendoakan, sincerely praying for our friend Vidi yang sedang melewati musim yang sangat berat dalam hidupnya. Semoga Vidi kuat, Vidi diberikan penguatan sama Tuhan, di-equip, dikuatkan, diperlengkapi untuk melewati sampai nanti kemo dan semua treatmentnya bisa berakhir. Ya. Baru-baru ini sempat cerita nggak sih di WA mungkin? Oh enggak, kita nggak temen yang WA all the time apa segala macam, kalau ketemu baru ngobrol. Udah, supportnya apa ya? Tadi udah ya, supportnya. Man, kamu udah nge-zoom belum, Man? Buat kakak bikin konten? Udah zoom ke kamera wartawan?
Sengaja biar aku bikin konten. Kau zoom yang kau zoom dulu, nanti buat kita kontenin. Gimana maksudnya gimana? Ada jadi kamera itu Kak, aku balik lagi cerita itu, aku udah lapar kali. Ya pokoknya intinya kalau yang kamera itu ya namanya juga wartawan, tapi nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman wartawan karena berkat kalian membukakan kepada mata masyarakat banyak bahwa artis itu bukan Barbie, artis itu bukan artificial, artis itu manusia. Sehat, glowing atau glowing dan segala macam. Artinya artis sama seperti netizen, macam-macam. Dan aku selalu bikin postingan juga di TikTok aku #pejuang kulit sehat karena memang aku sering ngebahas mengenai apa sih yang namanya bopeng, apa yang aku memberi. Baiklah Tribuners, itu tadi berita tayangan terkini artis bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Lampung Tribun News Video, Facebook Tribun Lampung, dan Instagram @tribunlampung. Selamat sore dan sampai jumpa.